Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Baktiar dengan NIM 200321100051 dari Agribisnis kelas A, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo, Madura. Di sini saya akan membahas materi analisis jalur atau yang biasa kita sebut dengan PET analisis guna untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah metode kuantitatif bisnis 1. Selanjutnya, analisis jalur yang pertama merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda dan memungkinkan analisis di model yang lebih kompleks. Analisis regresi hanya memungkinkan hubungan langsung antara variabel bebas dengan variabel terikat. Sedangkan pada analisis jalur ini itu untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada analisis regresi berganda. Jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel terikat, tidak hanya secara langsung, namun juga secara tidak langsung. Dalam analisis jalur ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu karena dalam analisis ini itu merupakan pengembangan dari analisis regresi sehingga memerlukan asumsi-asumsi seperti pada analisis regresi. Terus yang kedua, untuk pengamatan atau observasi pada analisis jalur ini itu harus terukur secara langsung, bukan diukur dengan indikator-indikator. Yang ketiga, pada analisis jalur ini sangat sensitif pada spesifikasi model karena kesalahan dalam menentukan variabel itu akan berpengaruh terhadap koefisien jalur yang digunakan untuk menilai pengaruh langsung atau pengaruh tidak langsungnya suatu variabel bebas terhadap variabel terikat. Yang keempat, estimasi jalur dengan regresi OLS atau regresi MLE. Di sini estimasi jalur itu dapat digunakan dengan regresi OLS atau ordinary least square atau bisa menggunakan regresi MLE yaitu maximum likelihood, di mana penggunaan antara dua metode ini itu tergantung pada software yang digunakan. Selanjutnya yaitu contoh kasus pada analisis jalur. Di sini dapat kita lihat berdasarkan skema gambar di atas, bisa kita rumuskan sebuah hipotesis umum yang akan kita analisis menggunakan analisis jalur, yaitu yang pertama variabel harga dengan variabel X1 dan variabel kualitas variabel X2 terhadap gaya hidup variabel Y serta dampaknya terhadap keputusan pembelian variabel Z. Nah, sementara itu untuk hipotesis yang akan kita uji, yaitu yang pertama pengaruh X1 dan X2 terhadap Y, yang kedua pengaruh X1, X2 dan Y terhadap Z, yang ketiga yaitu pengaruh X1 dan X2 melalui Y terhadap Z. Selanjutnya, di sini saya sudah menemukan data sekunder dari sumber jurnal, di mana variabel X1 yaitu variabel harga, X2 variabel kualitas, yang variabel Y itu gaya hidup, dan variabel Y-nya keputusan pembelian. Di sini terdapat 30 responden yang tercantum di sumber. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pada pengaplikasian SPSS. Di sini dapat kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam pembelian sayuran di pasar tradisional dengan menggunakan analisis jalur atau PET analisis. Yang pertama yaitu ada variabel harga dengan variabel X1, variabel X2 yaitu kualitas, variabel Y yaitu gaya hidup, dan variabel Z keputusan pembelian. Dapat kita lihat di sini terdapat 30 data hasil responden. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi SPSS, langsung saja ke variable view. Di sini yang langkah pertama kita yaitu menamai dengan nama X1, X2, Y, dan Z. Ada 4 nama variabel.
Dan untuk label yang pertama X1 yaitu dengan variabel harga, yang kedua X2 yaitu variabel kualitas, yang ketiga variabel Y yaitu dengan nama label gaya hidup, yang terakhir yaitu variabel Z yaitu dengan nama label keputusan pembelian. Setelah kita menamai variabel-variabel tersebut, kita kembali ke data view. Di data view tersebut kita langsung saja copy paste dari data hasil responden yang sudah kita dapatkan dari sumber jurnal itu tadi. Keseluruhan kita kopas, kita salin, lalu kita masuk lagi ke aplikasi SPSS-nya, kita paste, otomatis langsung masuk 30 responden dengan 4 variabel yang berbeda. Nah, untuk langkah-langkah yaitu yang pertama ke menu analysis, langsung ke regression, kita pilih linear. Nah, di sini kalau kita sudah milih linear, yang pertama ada seperti ini, harga masuk kita ke independen, kualitas juga masuk ke independen, dan gaya hidup kita masukkan ke dependen. Dan untuk metodenya tetap enter, lalu kita oke. Setelah kita oke, maka akan muncul hasil output koefisien jalur pertama, jalur 1 seperti ini untuk hasil outputnya. Selanjutnya kita langsung ke koefisien jalur 2. Sama seperti tadi, ke menu analisis, regression, linear. Nah, pada di sini itu kita riset terlebih dahulu, harga kita masukkan ke independen, kualitas ke independen juga, dan untuk gaya hidup kita ke independen juga. Dan untuk dependennya itu keputusan pembelian, variabel Z. Metodenya tetap enter, lalu kita oke, maka akan muncul hasil output koefisien jalur 2-nya. Setelah itu kita langsung lanjut ke interpretasi datanya. Pada interpretasi hasil yang diperoleh pada jalur 1, di situ pada tabel koefisien regresi model 1 yaitu variabel X1 dan variabel X2 itu berpengaruh signifikan terhadap Y. Nah, dapat kita ketahui bahwa nilai signifikansi dari kedua variabel yaitu variabel X1 dan variabel X2 itu sebesar 0, untuk variabel X1 itu sebesar 0,025 dan X2-nya itu sebesar 0,001, lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat kita simpulkan bahwa untuk yang pertama variabel X1 yaitu variabel harga itu berpengaruh terhadap variabel Y, berpengaruh signifikan terhadap variabel Y yaitu variabel gaya hidup dengan nilai sebesar 0,025. Dan selanjutnya yaitu untuk variabel X2 atau variabel kualitas. Di sini variabel kualitas juga berpengaruh signifikan terhadap variabel Y, variabel gaya hidup dengan nilai besar signifikannya yaitu 0,001, lebih kecil dari 0,05. Sedangkan untuk nilai R-square-nya yang terdapat pada model Summary itu sebesar 0,350. Hal ini menunjukkan bahwa sumbangan pengaruh X1 dan X2 terhadap variabel Y sebesar 35%, sementara sisanya 65%-nya itu merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Sementara itu, untuk nilai E1-nya dapat kita cari dengan rumus E1 sama dengan akar 1 kurangi 0,350 sama dengan 0,8062. Di sini pada tabel model Summary dapat kita lihat untuk R-square-nya 0,350 sehingga dapat kita simpulkan pengaruhnya, sumbangan pengaruhnya itu sebesar 35%. Untuk sisanya yaitu 65% itu merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian. Untuk diagram jalur model struktur satunya bisa kita lihat pada variabel harga
berpengaruh terhadap variabel Y, yaitu variabel gaya hidup, itu terdapat nilai beta sebesar 0,387. Dan untuk variabel kualitas X2 itu mempunyai sebesar nilai beta 0,579 terhadap gaya hidup. Dan untuk nilai E1-nya, yaitu dari perhitungan yang tadi, E1 sama dengan akar buka kurung 1 kurangi nilai R square-nya sebesar dengan hasil 0,8062. Selanjutnya yaitu untuk koefisien jalur model 2. Di sini pada tabel koefisien regresi model 2 dapat kita lihat bahwa variabel X2 dan Y itu berpengaruh signifikan terhadap Z. Sedangkan variabel X1 yaitu variabel harga tidak berpengaruh signifikan terhadap Z. Dapat kita ketahui bahwa pada tabel di samping itu untuk nilai signifikansi dari ketiga variabel itu yang pertama variabel X1 0,095, maka dari itu variabel X1 atau variabel harga tidak berpengaruh kepada variabel Z atau variabel keputusan pembelian. Selanjutnya untuk variabel X2 dan variabel Y atau variabel kualitas sama variabel gaya hidup itu mempunyai nilai yang lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat kita simpulkan bahwasannya kedua variabel itu berpengaruh signifikan terhadap Z. Dan untuk besarnya nilai R square yang terdapat pada tabel model Summary adalah sebesar 0,603. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi X1, X2, dan Y terhadap Z itu sebesar 60,3%. Sementara sisanya yaitu dari 100% dikurangi 60,3% yaitu sebesar 39,7% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak diteliti, sementara untuk nilai E-nya sama dengan itu tadi, yaitu nilai E2 sama dengan akar 1 kurangi nilai R square pada tabel Summary jalur 2 sebesar 0,603. Sama dengan 0,6300 untuk nilai E2-nya. Selanjutnya dapat kita lihat untuk diagram jalur model struktur 2-nya sebagai berikut. Di sini dapat kita lihat bahwa harga X1 itu mempunyai pengaruh langsung terhadap variabel Z keputusan pembelian sebesar nilai beta 0,247, dan untuk kualitas atau variabel X2 mempunyai pengaruh kepada keputusan pembelian variabel Z sebesar dengan nilai betanya 0,535. Dan untuk nilai E2-nya itu sama dengan 0,6300 yang dihasilkan dari perhitungan sebelumnya. Selanjutnya kita lanjut ke tahap uji hipotesis dan pembuatan kesimpulan. Mohon maaf, biar lebih kita enak menyimpulkan, akan saya bagi dua layar dengan hasil outputnya. Di sini dapat kita lihat yang pertama analisis pengaruh X1 terhadap Y. Analisis pengaruh X1 terhadap Y dapat kita lihat bahwa nilai signifikansi X1 itu sebesar 0,25. Dapat kita lihat pada hasil outputnya yang ini sebesar 0,025. Jadi lebih kecil dari 0,05. Dapat kita simpulkan bahwa untuk variabel harga, variabel X1 itu berpengaruh signifikan terhadap variabel gaya hidup atau variabel Z. Selanjutnya yang kedua analisis pengaruh X2 atau variabel kualitas terhadap variabel Y gaya hidup. Di sini untuk nilai signifikansinya itu sebesar 0,001, lebih kecil dari 0,05, sehingga
dapat kita simpulkan bahwa untuk variabel kualitas itu berpengaruh signifikan terhadap variabel gaya hidup. Selanjutnya yang ketiga, analisis pengaruh X1 terhadap Z. Itu bisa kita lihat pada hasil output yang koefisien jalur 2. Di sini untuk analisis pengaruh X1 atau variabel harga itu bisa kita lihat bahwa nilai signifikansi pada variabel X1 harga terhadap Z atau keputusan pemilihan itu sebesar 0,095, lebih besar dari 0,05. Jadi tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Z atau variabel keputusan pemilihan. Selanjutnya keempat, analisis pengaruh X2 terhadap Z. Di sini untuk variabel kualitas yaitu variabel X2 mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,002, lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya untuk variabel X2 atau variabel kualitas itu berpengaruh terhadap variabel keputusan pembelian dengan nilai signifikansi sebesar 0,02. Selanjutnya variabel analisis pengaruh Y terhadap Z. Di sini kita menyimpulkan bahwasannya untuk variabel Y, yaitu variabel gaya hidup, itu mempunyai nilai signifikansi Y sebesar 0,029, lebih kecil juga seperti sebelumnya, lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya untuk variabel gaya hidup, variabel Y ini itu berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan pembelian atau variabel Z. Selanjutnya kita yang uji hipotesis yang keenam, dapat kita lihat dari diagram jalur yang kedua untuk analisis pengaruh X1 melalui Y terhadap Z. Di sini untuk pengaruh langsung X1 terhadap Z itu sebesar dengan nilai beta 0,247. Sedangkan pengaruh tidak langsungnya yaitu melalui dari X1 melalui Z terhadap Z adalah perkalian antara nilai beta X1 yang sebesar ini 0,387 terhadap Z dengan nilai beta Y terhadap Z, yaitu dengan perhitungan 0,387 dikali dengan nilai beta yang Y terhadap Z 0,353 sama dengan 0,137. Nah, di situ dapat kita simpulkan bahwa pengaruh total yang diberikan X1 terhadap Z itu merupakan penjumlahan dari 0,247 ditambah 0,137 yang perhitungan sebelumnya dengan total 0,384. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut bahwa nilai pengaruh langsung yang sebesar 0,247 ini itu dan pengaruh tidak langsungnya yang melalui variabel Y itu sebesar 0,137 yang menunjukkan bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih kecil dari nilai pengaruh yang langsungnya ini tadi. Jadi untuk hasilnya itu variabel X1 melalui variabel Y itu tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Z. Selanjutnya yang ketujuh, analisis pengaruh X2 terhadap variabel Z melalui Y, melalui variabel gaya hidup. Untuk pengaruh langsungnya dapat kita lihat sebesar nilai betanya 0,535, sedangkan pengaruh tidak langsungnya itu X2 melalui Y terhadap Z adalah perkalian antara nilai beta X2 ini yang 0,579 dengan nilai beta Y terhadap Z, yaitu 0,353, yang menghasilkan sama dengan 0,204. Dan untuk pengaruh totalnya sama dengan 0,739. Hasil perhitungan di atas dapat kita ketahui bahwa nilai pengaruh langsungnya itu sebesar 0,535 yang awal ini tadi dari variabel X2 langsung ke variabel Z.
Dan untuk pengaruh tidak langsungnya itu didapatkan dari perhitungan hasilnya tadi sebesar 0,24. Yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung itu lebih kecil dibandingkan dengan nilai pengaruh langsung. Yang menunjukkan bahwa secara tidak langsung ini sama dengan analisis uji hipotesis selanjutnya, di mana X2 melalui Y itu tidak berpengaruh signifikan terhadap Z. Jadi untuk variabel X1 dan X2 melalui variabel Y itu tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Z. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Dapat kita simpulkan bahwasannya harga dan kualitas itu memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap gaya hidup. Sedangkan untuk harga yang variabel X1 itu tadi tidak memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap keputusan pembelian variabel Z. Untuk uji hipotesis yang ke-6 dan yang ke-7 tadi menunjukkan bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih kecil dibandingkan dengan nilai pengaruh langsung. Dapat kita simpulkan bahwa untuk variabel harga atau variabel X1 dan variabel kualitas X2 melalui gaya hidup atau variabel Y ini terhadap keputusan pembelian variabel Z itu tidak memiliki pengaruh langsung yang signifikan. Jadi di sini dapat kita simpulkan untuk kedua variabel ini yang variabel X1 sama variabel X2 itu tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Z keputusan pembelian melalui variabel gaya hidup. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.